Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya kita membahas tentang konsep-konsep dasar dari probabilitas. Maka pada materi ini kita akan membahas mengenai jenis distribusi dari probabilitas atau peluang-peluang tersebut. Pertama, kunci penggunaan probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang tadi atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui probabilitas sebuah keluarga untuk memiliki anak laki-laki dan perempuan, ya, kita ingin kasusnya adalah ingin mengetahui probabilitas sebuah keluarga untuk memiliki anak laki-laki dan perempuan. Nah, apabila kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan hasil yang terjadi, jadi kita tahu berapa peluang laki-laki, berapa peluang perempuan, seluruh peluang itu atau seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Jadi kelihatan distribusinya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah peluang-peluang terjadinya kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, ada beberapa jenis-jenis distribusi probabilitas. Ada 6, ada banyak sebenarnya, ada lebih dari 6 ini, tapi sebagai contoh ada 6 saja. Yang pertama distribusi binomial atau Bernoulli. Kemudian ada distribusi Poisson, ada distribusi normal atau distribusi Gauss, kemudian ada distribusi student atau T yang dikembangkan oleh W. Gosset, kemudian ada distribusi chi-square yang seperti X ini ya lambangnya, kemudian ada kuadratnya, ini dibacanya chi-square, kuadratnya kuadrat, kemudian ada distribusi Fisher atau distribusi F. Nah, akan tetapi di materi ini kita akan hanya membahas 3 distribusi pertama yang paling umum digunakan, karena distribusi T, kemudian chi-square, kemudian Fisher, ini nanti akan dibahas di materi tersendiri. Jadi masing-masing nanti uji T, kemudian uji chi-square, dan uji F itu nanti akan dibahas masing-masing pada materi-materi yang akan datang. Nah, pada materi ini kita akan fokus pada 3 distribusi pertama, binomial, Poisson, dan distribusi normal. Kita masuk ke distribusi binomial, distribusi pertama. Distribusi binomial ini menggambarkan fenomena dengan 2 hasil atau outcome. Berarti hasilnya hanya ada 2. Sebagai contoh, peluang untuk sukses atau peluang gagal, kan hanya ada 2 ya. Peluang kalau tidak sukses ya gagal. Atau peluang untuk sehat atau sakit, hanya ada dua peluangnya. Kalau tidak sehat ya sakit. Nah, peluang binomial ini atau distribusi binomial ini ditemukan lalu dicetuskan oleh Jacob Bernoulli. Ini gambarnya, fotonya. Beliau yang mencetuskan, matematikawan, ahli matematika. Nah, suatu percobaan binomial itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah percobaan binomial terdiri atas n ulangan yang identik, artinya terjadi sekian banyak ulangan. Nah, ulangannya itu dilambangkan dengan n. Dalam setiap ulangan hanya mungkin dihasilkan 2 kejadian, itu berhasil atau muncul yang diharapkan, atau gagal atau tidak muncul yang diharapkan. Nah, peluang untuk berhasil tadi yang muncul yang diharapkan itu adalah dilambangkan dengan P. Dan nilai P ini bersifat konstan untuk seluruh kejadian. Gitu ya. Nanti ada P yang sudah diketahui begitu. Kemudian setiap ulangan bersifat bebas dari ulangan lainnya. Artinya hasil dari suatu ulangan tidak mempengaruhi hasil ulangan lain. Ini artinya adalah sifatnya bebas. Karena tidak tergantung pada hasil ulangan sebelumnya. Nah, notasi di distribusi binomial itu disimbolkan dengan B kecil, kemudian buka kurung X, N, P, kemudian tutup kurung. B itu adalah simbol atau lambang dari binomial, kemudian X itu adalah banyaknya sukses yang diinginkan atau banyaknya hasil yang diinginkan, kemudian N itu adalah jumlah percobaan berapa banyak, kemudian P itu peluang sukses dalam 1 kali percobaan. Nanti ada contohnya agak lebih jelas. Ini rumusnya. Untuk B, X, N, P, peluang terjadinya X adalah X faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Bingung ya kalau hanya rumus. Nanti kita lihat bagaimana contoh kasusnya. Nah, ini contoh kasusnya distribusi binomial. Kasusnya adalah probabilitas seorang bayi
tidak diimunisasi polio adalah 0,2. Nah, probabilitas ini dinamakan dengan N atau peluang terjadinya. Pada suatu hari di puskesmas yang namanya PKR misalnya, ada 4 orang bayi, berarti N-nya ada 4. Ya. Nah, pertanyaannya, hitunglah peluang dari bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi, berarti X-nya adalah 2. N-nya adalah 4, X-nya adalah 2 yang ditanya jumlahnya. Jumlah peluang dari 4 itu, kalau berapa peluangnya 2 orang itu belum diimunisasi. Maka penyelesaiannya, tulisan binomial adalah B, X sama dengan 2 itu adalah harapan yang diinginkan, 2. Jumlah datanya ada 4 orang bayi, maka N-nya sama dengan 4. P-nya itu peluangnya sebesar 0,2. Atau dituliskan secara lebih ringkas, B 2,4, 0,2. Nah, berapa besar peluangnya secara matematisnya atau secara statistiknya, nilainya adalah, nah, kita misalkan B tersebut adalah A, B, C, dan D. Maka 2 bayi yang tidak diimunisasi kemungkinannya adalah ini bersifat tidak mementingkan urutan. Bisa A dan B, bisa A dan C, bisa A dan D, B dan C, B dan D, dan C dan D. Ini tidak memperhatikan urutan. Maka rumusnya adalah seperti ini. Peluang 2 di antara 4 bayi yang belum diimunisasi polio adalah peluang X sama dengan X. X aksen ini, X faktorial nih rumus yang tadi. Maka dimasukkan X-nya adalah 4. Kemudian, ini harusnya 2 ya di atas ya. Maaf. 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial dikali 0,2 itu P-nya tadi, P. Kemudian X-nya adalah 2 dikali 0,8 itu 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,2 adalah 0,8 dipangkatkan N min X, N-nya 4, X-nya 2. Dihitung, dimasukkan di kalkulator dan didapatkan hasilnya adalah 0,154. Berarti peluang 2 di antara 4 bayi yang belum imunisasi polio adalah sebesar 0,154 atau sebesar 15,4%. Jadi gitu ya. Jadi hanya sebesar 15,4% peluangnya di antara 2 bayi itu, di antara 4 orang itu yang kemungkinan tidak diimunisasi polio. Ini contoh kasus distribusi binomial. Jadi hanya peluangnya 2, berhasil atau gagal, dan rumus yang dipakai adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke distribusi kedua, yaitu distribusi Poisson. Seperti apa atau kapan kita menggunakan distribusi Poisson? Jika jumlah sampel sangat besar, tadi kan hanya 4, hanya 7 gitu ya. Jika jumlah sampel yang sangat besar, bisa ribuan, namun peluang kejadiannya sangat kecil, hanya 0,00 sekian. Maka distribusi binomial tadi tidak bisa digunakan, jadi tidak valid lagi. Nah, distribusi yang sesuai adalah distribusi Poisson, dicetuskan oleh Simeon Dennis Poisson. Ini foto orangnya, Pak Poisson ini. Beliau yang mencetuskan distribusi Poisson ini. Nah, rumusnya adalah Px sama dengan mu pangkat x, E pangkat min mu, dibagi x faktorial. Atau kadang juga ada yang melambangkan sebagai lambda pangkat x, dikali E pangkat minus lambda, dibagi x faktorial. Mu itu sama dengan lambda, sama dengan NP, yaitu adalah nilai rata-rata yang diketahui di soal atau di kasusnya. Dan E itu adalah konstanta, nilainya adalah 2,71828. Kemudian X itu adalah variabel random discrete, nilainya 1, 2, dan seterusnya. Tergantung berapa X yang dituliskan di kasus. Kita lihat contohnya. Contoh kasusnya. Kasusnya adalah kejadian seseorang akan meninggal karena shock saat disuntik dengan vaksin meningitis adalah sebesar 0,0005. Ini kan sangat kecil ya dibandingkan yang tadi, kasus di binomial. Di Poisson ini untuk kasus yang peluangnya itu adalah sangat kecil. Tetapi pada tahun ini ada jamaah haji sebanyak 4.000 orang misalnya. 4.000 kan ini sangat besar dibandingkan yang tadi hanya 7 atau 4 gitu ya. Dan diwajibkan untuk vaksin meningitis. Jadi ada jumlah 4.000 orang dengan peluang sebesar 0,0005. Pertanyaannya adalah, hitunglah peluang tepat 3 orang akan mengalami shock. Jadi X-nya adalah 3, N-nya adalah 4.000 tadi. Nah, itu kita masukkan ke persamaan.
Mu itu adalah atau lambda adalah N dikali P. N itu 4000, P-nya adalah 0,05. Maka dikalikan 4000 dikali 0,0005, hasilnya adalah 2. Mu-nya adalah 2. Kemudian masukkan ke rumus, untuk X sama dengan 3, sama dengan mu tadi, mu pangkat X, ini ya, berarti 2 pangkat 3 dikali E itu adalah konstanta sebesar 2,71828 dipangkat minus mu. Mu-nya adalah 2, pangkat minus 2, dibagi X faktorial, 3 faktorial dimasukkan, maka diperoleh peluangnya adalah sebesar 0,1804. Berarti ada kemungkinan sebesar, dengan kata lain, sebesar 18,04%. Jadi kalau dicari persennya adalah tinggal dikali 100, maka ini kalau dikali 100 adalah 18,04% peluang tepat 3 orang akan mengalami shock dari 4.000 orang yang disuntik vaksin meningitis itu. Itu ya, ini kasus distribusi Poisson. Jumlahnya banyak, tetapi peluangnya sangat kecil. Kita masuk ke distribusi ketiga, distribusi normal. Nanti juga akan banyak muncul di uji-uji berikutnya, karena kebanyakan uji yang sifatnya parametrik, mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Nani, disinggung, itu harus memenuhi distribusi normal. Gitu ya. Apa itu distribusi normal? Digunakan untuk kasus jika N-nya cukup besar, tapi P-nya tidak terlalu kecil. Jadi tidak sekecil Poisson tadi, tapi N-nya sudah cukup besar. Maka distribusi binomial tidak bisa digunakan, karena binomial N-nya kecil, P tidak terlalu kecil. Kalau Poisson tadi, N-nya besar, tapi P-nya harus kecil. Jadi kalau N besar, tapi P-nya tidak terlalu kecil, sedang-sedang saja, itu digunakanlah distribusi normal ini, dilakukan pendekatan dengan distribusi normal. Distribusi ini dikembangkan oleh Abraham de Moivre yang bawah, kemudian diaplikasikan dengan lebih baik oleh Pierre-Simon de Laplace yang tengah ini, dan Carl Friedrich Gauss yang atas. Nah, karena yang paling populer adalah Gauss, maka distribusi normal ini juga disebut sebagai distribusi Gauss atau Gaussian. Nah, ciri khasnya adalah yang pertama, dia simetris. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Seperti lonceng, ini distribusinya ini mu rata-rata, maka yang lebih kecil dari mu trennya seperti ini, kemudian yang lebih besar dari mu adalah trennya seperti ini, maka simetris. Jumlah yang lebih besar dan lebih kecil dari mu atau rata-rata itu simetris. Betul juga seperti lonceng. Titik beloknya adalah mu plus minus sigma. Sigma itu adalah berapa simpangan bakunya. Ini ada yang lebih jelas. Luas area di bawah kurva terbulatnya adalah 1, selalu maksimal 1. Jadi kalau mu itu tengah-tengah, maka ada setengah di kanannya mu, ada setengah di kirinya mu. Sigma itu ini simpangan bakunya. Berarti kalau X tambah sigma itu seperti ini, kemudian tambah 2 sigma, tambah 3 sigma, dan seterusnya. Ini ciri khas distribusi normal. Pemahaman kurva ini nanti akan sangat penting. Jadi, mu itu atau rata-rata itu berada pada setengah dari luas kurva. Kurva distribusi normal. Jadi, ke kiri setengah, ke kanan setengah. Ya, luas area kurvanya. Rumusnya seperti ini. Distribusi normal itu dilambangkan dengan Z ya. Sama dengan X min mu dibagi sigma atau X min X bar dibagi S. Z itu nilai deviasi relatifnya. Kemudian X itu nilai yang dicari di kasus. Mu dan X bar itu adalah nilai rata-rata. Kemudian sigma itu atau S itu sama-sama simpangan baku. Sigma itu simpangan baku populasi, S itu simpangan baku sampel. Acuannya adalah di tabel distribusi normal. Ini ada tabel normal atau standar normal tabel. Tabel Z ada itu karena dilambangkan dengan Z. Nanti kita belajar cara membacanya. Jadi Z itu ada nilai ke bawah dari 0 sampai tergantung panjangnya seberapa. Ke kanan itu 0,00 sampai 0,09. Ini tabel Z. Nanti kita belajar bagaimana cara membacanya sesuai kasus yang kita dapatkan. Baik, agak lebih paham, kita bahas contoh kasusnya. Pertama, kasusnya adalah hasil dari suatu penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur antara 40 sampai 60 tahun, didapatkan rata-rata kadar kolesterolnya adalah 215 mg. Dan simpangan baku dari nilai rata-rata itu adalah sebesar 45 mg.
Berarti mu-nya adalah 215, kemudian sigmanya adalah 45. Pertanyaannya ada 3. Hitunglah peluang kita mendapatkan seseorang yang kadar kolesterolnya lebih dari 250 mg. Soal kedua adalah peluang orangnya adalah kolesterolnya kurang dari 200 mg. Kemudian yang ketiga adalah kolesterolnya adalah antara 200 sampai 275 mg. Jadi ada 3 soal di satu kasus ini. Kita bahas satu persatu. Penyelesaian untuk pertanyaan A atau soal A. Z-nya kita masukkan, 250 itu X-nya tadi. Mu-nya nilai rata-ratanya 250. 215 itu adalah nilai yang dicari. Kemudian dibagi 45 adalah simpangan bakunya atau sigmanya. Didapat 0,76. Nah, Z 0,76 ini artinya apa? Kita lihat tabel distribusi normal, tabel Z. Pada ini dapatnya 0,76, pada tabel lihat angka 0,7 di kolom. Ini ya, 0,7 yang ini. Kemudian lihat angka 0,06 pada baris. Yang ini. Nah, kemudian kita pertemukan 0,7 dengan 0,06 karena dapatnya 0,76 ya, 0,7 dan 0,06. Didapatkanlah angka sebesar 0,2764 ya. Jadi 0,7 tarik garis ke kanan, kanan di 6 maka 0,06 tarik garis ke bawah sampai titik pertemuannya. Apa makna 0,2764 ini? Ini adalah luas area di antara 215 sampai 250. Sementara pertanyaan adalah lebih dari 250 ya. Pertanyaannya yang di tabel Z itu adalah antara 215 dan 250 yang kosong ini. Sementara soalnya adalah 250 lebih atau lebih dari 250. Kita perlu ingat lagi bahwa dari garis tengah ke kanan itu adalah 0,5 ya. Karena semuanya adalah 1, maka dari ke kiri setengah, ini juga setengah atau 0,5. Maka yang mencari antara 250 ke atas, maka 0,5 jumlah semua ini dikurangi yang tadi 215 sampai 250 yaitu sebesar 0,2764. Maka PX lebih dari 250 mg itu kita mengurangkan antara 0,5 luas keseluruhan sebelah kanan ini dikurangi yang tadi antara 215 sampai 250 sebesar 0,2764, diperolehlah luas ini sebesar 0,2236. Berarti peluang menemukan seseorang dengan nilai kolesterol lebih dari 250 mg sebesar 0,2236 atau sebesar 22,36%. Ini soal A. Kemudian soal B itu lebih kecil dari 200 mg tadi ya. Nah, kita cari dulu luas area antara 200 sampai 215. Misalkan rumus Z, dapatnya 0,33. Kembali lihat tabel Z lagi. Dilihat angka 0,3. Ini ya. Kemudian angka 0,03 pada baris. Yang ini. Kemudian kita tarik garis lurus. Dipertemukan, dapatlah nilai 0,129 atau 0,1293. Kadang ada sedikit beda ya. Kita samakan 0,1293. Ini ada sedikit kesalahan ketik. Nah, ini adalah luas kurva antara 215 sampai 200. Yang ini, yang kosong. Sementara yang ditanyakan adalah kurang dari 200. Maka yang diarsir ini. Mirip seperti tadi, karena total semua ini sebelah kiri garis adalah 0,5. Maka mencari yang diarsir adalah 0,5 dikurangi yang kosong ini. Yaitu 0,1297. 0,1293 kita ambil yang patokan yang sesuai tabel saja. Ini tidak terlalu signifikan perbedaannya. Terkadang memang ada perbedaan antar tabel. Didapatkan 0,3707. Berarti peluang kita menemukan orang dengan kadar kolesterol kurang dari 200 mg adalah sebesar 0,3707 atau sebesar 37,07%. Itu bagaimana menyimpulkan dari angka ini. Gitu ya. Dengan menemukan distribusi normal atau distribusi baku Z. Terakhir, penyelesaian soal C itu rentang tadi. Soal B tadi kita sudah dapat luas area antara 215 sampai 200 adalah sebesar 0,1293 sesuai tabel. Sementara soalnya adalah antara 215 sampai 275.
Ini kita hitung Z-nya sebesar 1,33. Juga melihat ke tabel Z lagi, dicari berarti karena 1,33 dicari angka 1,3 di kolom, kemudian angka 0,03 di baris. Tarik garis. Pertemuannya ada di 0,4082. Ini adalah untuk antara 215 sampai 275. Ya. Sementara 215 sampai 200 tadi adalah sebesar 0,1293. Ini ya. 215 sampai 200 adalah 0,1293. 215 sampai 275 dapatnya adalah 0,4082. Kalau ditanya semuanya, semua yang diarsip adalah penjumlahan dua ruas area ini. Maka dijumlahkan 0,11293 ditambah 0,4082 didapat adalah 0,5375. Berarti kalau mau disimpulkan dengan kalimat adalah peluang atau probabilitas menemukan orang yang periksa dengan kadar kolesterol antara 215 sampai 207 antara 200 sampai 275 mg adalah sebesar 0,5375 atau sebesar 53,75%. Jadi ini bagaimana menghitung peluang dengan distribusi normal. Kita memerlukan bantuan tabel distribusi normal atau distribusi Z. Ini ada 3 contoh kasus. Semoga bisa memberikan pemahaman yang cukup. Nanti akan ada beberapa contoh soal yang akan saya berikan dan nanti kita bahas di pertemuan secara daring. Agar lebih memahamkan mahasiswa bagaimana konsep distribusi probabilitas ini. Baik, sampai di sini materi distribusi probabilitas. Nanti akan ada pertemuan secara daring, sinkronos di Google Meet. Nanti saya infokan di Google Classroom atau lewat PJ. Baik, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.